AST 2091 pergi ke Northern Blue City, melawan kehendaknya. Menyembuhkan Kong Yi bukanlah tugas yang sulit. Hanya butuh beberapa hari. Meskipun 70% adalah kemungkinan besar, ini masih memberi kejutan bagi klan Kong karena kekuatan Kong Yi mulai kembali. King Sui juga menyadari bahwa Kong Yi adalah penerus klan Kong dengan potensi dan kekuatan yang luar biasa. Dia memiliki pertemuannya sendiri yang akan membawa klan Kong ke tingkat yang lebih tinggi, karenanya menjamin fokus klan Kong. Anggota klan Kong mencurahkan rasa terima kasih mereka yang tak ada habisnya saat mereka pergi, menyerahkan proses halaman ke Yu Sixuan untuk ditangani, memberi King Sui halaman mewah di Northern Blue City. Perdamaian diikuti dan King Sui akan berangkat ke Northern Blue City setelah pernikahan Big Tiger. Setelah membunuh 4 orang dari Istana Dewa Iblis, dia tidak tahu apakah mereka akan berhubungan dengan Gerbang Iblis. King Sui memiliki perasaan campur aduk, khawatir terhadap Gerbang Iblis, namun agak berharap karena Istana Surgawi juga akan muncul. Kekuatannya juga cukup bagus, tapi masih mengkhawatirkan. Tidak lama kemudian pernikahan dimulai. Azure Rainbow City dipenuhi dengan hiruk-pikuk saat pernikahan berlangsung. Banyak yang cemburu pada manusia seperti macan besar, yang biasanya tidak akan dapat menemukan seorang gadis, mampu menikahi nona muda klan Yu. Banyak yang iri, tetapi semua orang tahu bahwa dia telah menemukan master yang baik dan telah menjadi tabib ajaib yang terkenal. Dikombinasikan dengan tuannya yang kuat, dia memang memenuhi syarat untuk menikahi nona muda. Banyak tamu telah datang, terlepas dari klan mereka, baik itu klan Yu lainnya, klan Liu atau klan sekitarnya. Karena pernikahan berjalan normal, klan Ji dan klan Kong tiba pada siang hari, meskipun telah menerima informasi terlambat tetapi masih tepat waktu untuk prosesi. Ini memberi klan Yu lebih banyak wajah, yang mereka tahu harus dikaitkan dengan King Sui, karena klan itu adalah tingkat teratas di Kota Biru Utara, mengejutkan banyak tamu. Pernikahan itu sukses besar dan berakhir tanpa insiden. Pada malam hari, banyak tamu mulai pergi, termasuk klan Ji dan Kong. Tampaknya King Sui telah membawa kedua klan lebih dekat, saat mereka pergi bersama. Tuan akan pergi. Big Tiger bertanya tidak percaya. Semua hal harus berakhir, macan besar. Saya masih memiliki murid selain Anda, masing-masing mengelola Imperial Cuisine Hall mereka sendiri. Catat ini dalam ingatan Anda, moral seorang dokter jauh lebih penting daripada keterampilan. Saya tidak ingin mendengar Anda menggunakan keterampilan Anda secara tidak bermoral. Bekerja keras. King Sui berkata dengan ringan. Tuan, harap tenang. Aku tidak akan pernah berubah. Harimau besar mulai merasa sedih, tetapi dia mengerti bahwa dia tidak bisa berada di sisi tuannya selamanya. Pria besar sepertimu harus menopang keluarga. Anda harus tahu bagaimana mengambil dan melepaskan. Saya akan kembali suatu saat nanti, jika saya tidak ada urusan. King Sui menepuk bahunya. Mata Big Tiger menjadi cerah saat dia mengangguk, itu akan sangat bagus. Saya akan bekerja ekstra keras untuk tidak mengecewakan Anda ketika Anda kembali. Petik 2. Mengucapkan selamat tinggal, King Sui memberitahu berbagai klan bahwa dia sedang ada urusan, diikuti oleh Yu Sixuan. Karenanya, tidak ada yang mengira dia tidak akan pernah kembali. Kota Biru Utara. Sebagai kota terbesar nomor 1 di Northern Blue Domain, kemegahannya tidak ada bandingannya dengan orang-orang seperti Azure Rainbow, bahkan lebih makmur daripada Blazing Fireland. Karena lingkungan khusus di sana, itu bahkan lebih baik di sini. King Sui dikejutkan oleh ukuran halaman, yang jauh lebih besar daripada yang ada di Azure Rainbow. Saat dia memasuki halaman, semua fasilitas berkilau bersih dan baru. Seseorang mungkin memeliharanya setiap hari. Dunia ini sangat bersih dan murni, tidak seperti dunia sebelumnya yang dipenuhi debu. Bahkan jika seseorang tidak menyapu di sini setiap hari, tidak akan ada masalah dengan debu. Tidak buruk, tidak buruk. Saya pikir kita akan tinggal setidaknya selama 1 jam. Yu Sixuan berkata dan tersenyum pada King Sui. Setidaknya setahun, bahkan mungkin 2 atau 3 tahun. Tempat ini sangat misterius. Aku punya firasat bahwa kita akan diganggu, kata King Sui dan terkekeh. Orang yang bisa melecehkan Tuan Muda King terlalu sedikit. Mata Yu Sixuan membawa keindahan yang tak terlukiskan. Dia adalah wanita dewasa yang fasih, berbudaya, dan tidak mau rugi. Dia kadang-kadang memancarkan pesona seorang wanita, dan kekuatan serta metodenya tidak perlu dipertanyakan. Sayangnya, dengan latar belakangnya yang tidak penting, meskipun dia seperti ikan di dalam air di kota Great Sang, dia memiliki sedikit pencapaian di wilayah Biru Utara, terutama ketika dia dipaksa ke kota Sang Besar oleh klan Liu. King Sui tidak tahu mengapa, tetapi dia hanya memiliki naluri alami untuk melindungi wanita cantik ini. Dia tidak ingin melakukan apapun padanya.
Dia memiliki keluarga yang biasa-biasa saja, tetapi bahagia. Orang tuanya menyayanginya dan menjalani kehidupan yang bahagia. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apakah Anda ingin mengadili saya? Yu Sixuan berkata dengan licik. King Sui balas tersenyum, apakah kamu bertingkah puber? Persetan denganmu. Kamu yang puber. Wajah Yu Sixian merah seperti bit. Sebagai seorang gadis, dia mendapati dirinya menikmati kehadirannya selama periode waktu ini, bahkan jika tidak ada yang terjadi. Namun, memikirkan Bei Mingsue dan Shen Huang, masing-masing menjadi cantik, kecantikan yang menakjubkan, dia secara alami merasa rendah diri. Mari kita istirahat selama 2 hari sebelum kita memulai bisnis. Aturan lama yang sama, cari tahu siapa yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, terutama mereka yang memiliki pengaruh. Kecualikan para pelaku kejahatan itu apapun yang terjadi. King Sui langsung bekerja. Oke, tidak ada masalah. Kakak perempuan ini menyukai prinsip kerja seperti ini. King Sui sedang memikirkan betapa menggemaskannya dia, terus-menerus menyebut dirinya kakak perempuan, kamu akhirnya mengaku. Ayolah, apa kau jatuh cinta padaku? Belum lagi aku belum melakukannya, bahkan jika aku melakukannya, apa yang bisa kamu lakukan? Yang saya suka adalah bisnis saya, kata Yu Sixuan, memutar matanya ke arah King Sui. King Sui terkejut dengan kata-katanya. Ini adalah tampilan dominasi. Bahkan jika dia menyukainya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tentu saja, dengan nada suaranya, tidak ada yang tahu apakah dia serius atau tidak, tetapi orang luar akan percaya bahwa dia menyukainya. Jadi bagaimana jika kamu menyukaiku? Saya orang yang berprinsip. Bahkan jika Anda melakukannya, jangan bermimpi tentang menganiaya saya, atau saya akan berteriak. King Sui tertawa. Yu Sixuan juga terperangah. Pria ini akan sering melakukan ini, tanpa malu-malu percaya bahwa dia sangat menyenangkan. Sambil menyeringai pada King Sui, dia berkata, bahkan jika kakak menganiayamu hari ini, aku menantangmu untuk berteriak. Yu Sixuan kemudian tiba-tiba memeluk King Sui, bibirnya menempel di bibir King Sui, membuatnya bingung. Dia menggunakan bibirnya untuk memblokir bibir King Sui, ingin memberinya ciuman. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana melakukannya sehingga dia melanjutkan dengan tidak wajar, mulai menggerakkan mulutnya ketika dia merasa itu menjadi aneh. King Sui akhirnya tercerahkan. Wanita ini memang jatuh cinta padanya, tetapi harga dirinya mencegahnya untuk mengatakannya begitu saja. Ini adalah cara dia mengungkapkan cintanya. AST 2092 Tamu Kehidupan. Kekuatan King Sui. King Sui merasa bingung, tidak berani melakukan apapun. Wanita ini benar-benar cantik. Dia dewasa, dan elegan, tetapi King Sui tidak merasakan ketertarikan yang kuat, dan tidak pernah memikirkannya secara khusus. Dicium dengan paksa seperti ini oleh seorang wanita, terutama yang seperti Yu Sixuan, adalah tanda keberanian dan kesediaannya untuk mengambil langkah itu. Dia dengan cepat melepaskannya sementara dia masih memikirkan apakah akan membalas atau tidak. Dia kemudian menggoda, aku telah melecehkanmu. Kenapa kamu tidak berteriak? Senyumnya yang indah membawa sedikit kesedihan dan kekecewaan yang tak terlukiskan, tampaknya merupakan topeng untuk menutupi kesedihannya. Dia tidak ingin King Sui mengetahui tipu muslihatnya, bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. King Sui, di sisi lain, bisa langsung melihat kekecewaan di matanya. Dia ingin menghiburnya dengan pelukan, namun dia menghindarinya, kamu tidak diizinkan mengambil keuntungan dariku. King Sui tahu bahwa tindakannya telah menyakitinya, karena itu tampak seperti tindakan kasihan. Dia sekali lagi melakukan kesalahan. Tindakan sederhana, namun tampaknya merupakan kesalahan yang tidak dapat diubah. 3 hari kemudian, tepat sebelum pembukaan aula masakan kekaisaran, King Sui menerima surat. Itu dari Yu Sixuan. Dia telah pergi untuk mengurus hal-hal yang mendesak dan mendesak King Sui untuk membiarkan takdir mengambil jalannya dan tidak mencarinya. Tidak banyak kata, tapi di tengah perpisahan, ada pengakuan. Dia mencintai King Sui, tetapi tahu bahwa dia tidak merasakan hal yang sama. Dia tidak ingin dikasihani, dan tidak bisa tinggal diam di sisinya. Itu akan terlalu tidak wajar untuknya. Dia memberitahu King Sui bahwa dia tidak boleh dan tidak dapat menemukannya. Bahkan jika dia melakukannya, itu akan sia-sia. King Sui tersenyum pahit. Dia adalah wanita yang sangat pintar, tetapi harga dirinya terlalu kuat. Mungkin, kebanggaan bukanlah kata yang tepat, tetapi dia menyadari bahwa itu berbeda dari King Sui dan Shen Huang atau Bei Mingsue. Tidak ada percikan di antara mereka berdua. Namun, dia masih jatuh cinta padanya. Harga dirinya mencegahnya untuk melepaskan diri, jadi dia memilih untuk mengaku.
Dia telah mencium King Sui dengan harapan balasan apapun dan sebagai imbalannya, dia akan mengejarnya dengan sekuat tenaga. Dia telah bertaruh, percaya diri dengan peluangnya tetapi keluar dengan kecewa. Dia tidak tergerak, belum lagi cinta, bahkan tidak ada sedikit pun rasa suka, kalau tidak dia tidak akan memiliki reaksi yang begitu tenang terhadap keberaniannya. Dia depresi. Meskipun dia telah membuat keputusan ini dan sudah menebak hasilnya, kenyataannya masih menyedihkan. Dia melihat sekilas ke kota biru utara yang jauh, diam-diam mengucapkan selamat tinggal pada King Sui. Aula masakan kekaisaran akhirnya resmi dibuka dengan klan Ji, klan Kong, dan beberapa teman mereka sebagai peserta. Namun, pikiran King Sui masih dibebani oleh Yu Sixuan, tidak tahu apakah Ice Burst Demonic Bear dan kekuatannya sendiri akan cukup untuk melindunginya. Adapun hatinya, itu akan pulih secara bertahap. King Sui tidak merasakan emosi khusus terhadapnya, tetapi masih menyimpan kasih sayang terhadap kecantikan. Meskipun demikian, dia bersikeras menikahi wanita manapun yang akan dia kejar secara aktif, memberinya keraguan pada saat itu. Oleh karena itu, dia membiarkannya pergi, meskipun tidak ada yang bisa mengatakan apakah mereka akan bertemu lagi. Dia tahu bahwa mencarinya akan sia-sia. Dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Dia tidak memiliki petunjuk apapun, tetapi kemungkinan dia pergi ke negeri asing. Jika dia tidak bisa melupakannya maka mungkin dia akan pergi ke Great Sang City, awal dari semuanya. Kepergian Yu Sixuan membuat King Sui sakit hati, tetapi dia segera pulih, karena hidup harus terus berjalan. Selain itu, dia telah bertemu banyak orang yang sepertinya ditakdirkan untuk bersamanya, namun hanya berakhir sebagai tamu dalam hidupnya. King Sui memikirkan dokter wanita, Gongsun Jianwu dan Wenren Wuhou yang telah meninggal, Ding Bao dari klan Ding di kota 100 mil. Dia tidak bisa bersama semua orang yang dia temui. Teman-teman lama juga mengikuti arus kehidupan dan menghilang dari kehidupan satu sama lain, seperti pandai besi tua yang memiliki kesamaan dengan kakak laki-lakinya di kehidupan sebelumnya. Dia mulai melupakannya, meskipun dia mungkin tidak akan pernah dilupakan karena bagaimana dia telah mengubah hidup pandai besi itu. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang, beberapa mengikutinya selama beberapa dekade, yang lain selama beberapa bulan. Beberapa untuk beberapa hari, dan bahkan hanya lewat. Hati King Sui merasakan riak mengiringi kepergian Yu Sixuan, tetapi setelah pemahamannya, hatinya mulai stabil kembali. Pemahamannya tentang Dao Surgawi yang tidak berperasaan juga mulai semakin dalam. King Sui menyadari bahwa alam surgawi Dao-nya telah bangkit kembali, dan bahkan kekuatannya sendiri telah meningkat. Ini mengejutkan King Sui karena aneh bahwa terobosan ini akan memberinya kekuatan. Sedikit pemikiran telah memberinya jawaban. Alam surgawi Dao-nya terlalu tinggi untuk kekuatannya sendiri, dan peningkatannya adalah untuk menggunakan Dao surgawi dengan benar. 1,5 miliar kekuatan Dao. Kekuatan serangan ini tidak spektakuler, tetapi dengan Gunung 9 Benua King Sui, serangannya bisa mencapai 7,5 miliar juta kekuatan Dao, bahkan dengan kemampuan serangan perisai tertinggi. Dengan demikian, Gunung 9 Benua benar-benar menakutkan, sebanding dengan serangan Paragon. Namun, serangan Paragon hanya bisa digunakan sekali, dan teknik ini secara bertahap ditangkap oleh Gunung 9 Benua. Keuntungan terbesar King Sui masih pertahanannya, yang sangat penting untuk pendiriannya sebagai seorang pejuang yang kuat. Paragon Golden Armor dan Hell Knight Marebis memberinya pertahanan 14 miliar kekuatan Dao, bahkan tidak termasuk kekuatan pagoda harta karun takdir surgawi dan teknik pamungkas Buddha. Dia bisa memilih apakah akan meningkatkan kecepatan, kekuatan, atau bahkan bertahan dengan Battle God Halo atau formasi, dan biasanya dia akan memilih kecepatan. Kecepatan benar-benar puncak, tetapi bahkan tanpa itu, dia seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Dengan kemampuannya yang melemah, tidak ada orang yang bisa menyakitinya dengan cara apapun, meskipun ada beberapa seniman bela diri khusus yang bisa melewati pertahanan. Bahkan jika mereka bisa mengabaikan pertahanan, efek semacam itu juga akan diminimalkan. Selama organ vital dilindungi, tubuh fisik King Sui yang tangguh yang dibentuk oleh seni pemurnian tubuhnya akan memungkinkan dia untuk lolos dari cedera ringan. King Sui memiliki senjatanya sendiri dan mampu memblokir senjata aneh lawan, membuatnya bahkan tidak merasakan kejutan apapun terhadap musuh yang kuat. Dengan kekuatan Dao Surgawi, penilaian King Sui meningkat secara signifikan, karena dia dapat dengan mudah melihat kekurangan kecil dalam berbagai teknik dan niat. Kekuatan Heavenly Dao itu konyol, karena menggunakan teknik yang sama, perbedaan pemahaman akan dengan mudah menyebabkan pembunuhan satu pukulan. Itu halus dan kuat, pengejaran utama semua orang yang telah mencapai tahap dewa palsu. AST 2093 Domain Lautan Bintang 9 Benua muncul, naga perak air. Aula masakan kekaisaran baru saja dibuka. Dan saat ini,
King Sui bekerja di sini sendirian. Jadi, dibandingkan dengan Imperial Cuisine House lainnya, bisnis di sini lebih dingin dan lebih tidak menyenangkan. Mirip dengan inkarnasi sebelumnya, begitu orang terbiasa mengobati penyakit mereka di tempat tertentu, mereka akan enggan untuk beralih ke yang baru. King Sui tidak terburu-buru tentang hal itu. Dia tahu bahwa dia tidak boleh terburu-buru. Selain itu, mungkin bukan hal yang baik jika dia terlalu lelah begitu bisnis baru saja dimulai. King Sui belum menemukan murid atau menerima pasien di kliniknya. Dengan begitu banyak waktu luang di tangannya, dia mulai melamun. Tetapi tepat pada saat ini, beberapa orang memasuki Imperial Cuisine Hall. King Sui sangat senang melihat pelanggan pertamanya. Namun, dia tercengang begitu dia mengangkat kepalanya untuk melihat siapa mereka. Itu adalah sepasang pasangan. Mereka memiliki penampilan orang-orang berusia parubaya. Pria itu tampan, sedangkan wanitanya terlihat anggun dan cantik. Alasan mengapa King Sui tercengang bukan karena keberuntungan mereka, itu adalah aura yang ada di sekitar mereka. Pasangan itu mengeluarkan aura yang mirip dengan Muyun Qingge. Itu juga memiliki beberapa kesamaan dengan aura kepiting umum pertempuran emas kuno. Pasangan ini jelas berasal dari suku naga perak air, karena King Sui dapat merasakan ki naga yang ganas memancar dari tubuh mereka. Dia juga berhasil melihat asal-usul mereka dengan teknik penglihatan surgawinya. Keduanya memiliki kekuatan senilai jutaan kekuatan Dao, yang hampir sama dengan, atau bahkan mungkin lebih tinggi dari Shen Huang saat ini. Tapi begitu Shen Huang keluar dari pengasingannya, dia seharusnya bisa melampaui mereka. Tentu saja, untuk saat ini, Shen Huang masih harus berada di atas angin dalam pertarungan yang sebenarnya dengan bantuan tambahan dari Rainbow Divine Dragon. Meskipun naga surgawi pelangi belum sepenuhnya matang, itu sudah menjadi keberadaan yang menakutkan. Kurasa tempat ini adalah klinik. Pria itu bertanya pada King Sui dengan suara lembut. Ya itu, apakah ada yang bisa saya bantu? Saat mereka sedang mengobrol, King Sui kurang lebih sudah mengetahui tujuan dari kunjungan mereka. Wajah wanita itu tampak pucat luar biasa, dan dia tampak sangat kesakitan. Hanya dengan pandangan sekilas, King Sui telah memeriksa tubuhnya secara singkat dan menyadari bahwa tetapi dia juga terluka. Yang lebih parah adalah kerusakan yang terjadi pada tubuhnya mulai mempengaruhi bayinya juga. Namun, wanita itu tampak enggan untuk menyerah pada bayinya, dan itulah sebabnya dia berusaha melindungi bayi di perutnya dengan origin ki-nya. Pria itu menatap King Sui dan sedikit mengernyitkan alisnya. Dari sudut pandangnya, dia tidak percaya bahwa King Sui dapat membantu mereka menilai berdasarkan usianya dan fakta bahwa dia adalah seorang pria. Mereka telah pergi menemui banyak tabib, tetapi masing-masing dari mereka hanya akan menyuruh mereka untuk meninggalkan anak itu. King Sui tahu apa yang dipikirkan pria itu begitu dia melihat ekspresinya. Dia menyimpulkan, istrimu terluka. Dia tampaknya berada dalam kondisi yang mengerikan karena luka yang dideritanya mulai mempengaruhi anak itu. Ya, seperti yang kamu pikirkan. Dokter yang terhormat, bisakah Anda mencoba menyelamatkan anak kami? Kami telah menunggu lama untuk memiliki bayi kami sendiri. Aku enggan untuk membiarkannya pergi dari kita lagi. Pada saat ini, wanita itu berkata dengan cemas. Tentu, jika ingatannya tidak menipunya, suku naga perak air adalah suku tangguh yang menginginkan kedamaian, tidak seperti manusia naga raksasa, yaksa, dan suku naga emas. Semua yang disebutkan di atas adalah suku yang brutal. Mereka adalah kebalikan total dari perdamaian dan sering menyebabkan pertumpahan darah kemanapun mereka pergi. Wanita itu berpakaian rapi dan terlihat cantik. Aura murni dan suci memancar dari tubuhnya. Menambahkan bahwa dia sedang, itu hanya membuat auranya semakin kuat. Ah, Tuan, bisakah Anda membantu kami? Wanita itu bertanya pada King Sui, merasa sangat gelisah. Tuan, tolong bantu kami. Saya dapat menjamin Anda bahwa semua hal yang Anda lakukan untuk kami tidak akan sia-sia. Pada saat ini, pria itu juga mengikuti dan berkata dengan emosional. Baiklah, ayo masuk ke dalam untuk memulai perawatan. Karena saya tidak bisa langsung menyembuhkannya, setidaknya butuh 3 hari bagi Anda untuk pulih sepenuhnya. Sementara itu, Anda dapat memilih untuk tinggal di sini atau mengunjungi klinik setiap hari. Karena ada beberapa ruang kosong di sini, kita mungkin juga tinggal di sini untuk sementara waktu. Kali ini, pria itu menjawab dengan tenang. Baiklah, mari kita langsung menuju halaman dan melanjutkan perawatan. Setelah itu, Anda perlu istirahat. King Sui memimpin pasangan itu ke halaman setelah dia selesai berbicara. Tuan, apakah Anda baru saja memulai bisnis Anda di sini? Pria itu bertanya secara tidak sengaja. Iya, ini bahkan belum seminggu sejak bisnis saya dimulai. Halaman ini adalah biaya konsultasi yang diberikan oleh seseorang.
Itu sebabnya saya memutuskan untuk membuka klinik di sini, kata King Sui dengan senyum di wajahnya. Pria itu sangat terkejut setelah mendengar itu. Halaman ini sangat berharga, tapi itu hanya biaya konsultasi yang diberikan kepadanya oleh seseorang. Jika apa yang dikatakan pemuda ini benar, maka keterampilan medisnya mungkin cukup menjanjikan. Kalian sepertinya tidak berasal dari sekitar sini. King Sui menebak. Pria itu menanggapi King Sui dengan nada tenang, kami berasal dari domain Laut Bintang 9 benua. King Sui terkejut setelah mendengar itu. Domain Laut Bintang 9 benua terletak tepat di samping benua Haohan. Benua Haohan adalah daratan yang luas, sedangkan domain Lautan Bintang 9 benua adalah lautan yang luas. Bersama-sama, mereka tersebar di bagian utara dunia. Tidak ada yang tahu seberapa besar benua Haohan, mereka juga tidak tahu seberapa luas domain bintang laut 9 benua itu. Laut Utara, domain Laut Timur, serta Laut Selatan, mereka semua tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan domain Laut Bintang 9 benua. Menurut rumor, setiap lautan akhirnya mengarah ke domain Laut Bintang 9 benua. Namun sejauh ini, hanya Laut Utara dan domain bintang Laut 9 benua yang ditemukan terhubung satu sama lain. Adapun sisa lautan, tidak ada bukti untuk membuktikan teori. King Sui mungkin menyadari identitas sebenarnya dari pasangan ini. Tapi dia masih terkejut ketika mendengar bahwa mereka berasal dari Nine Continents Star Ocean Domain. Dikatakan terletak jauh di dalam benua Haohan, lebih dalam dari domain biru utara itu sendiri. Ketika mereka berada di sana, seolah-olah dunia 9 benua dan domain bintang laut 9 benua telah bergabung menjadi satu. Beberapa kekuatan dari laut menuju ke darat, dan sebaliknya. Sama seperti jauh di dalam benua Haohan, domain bintang laut 9 benua sama berbahayanya. Biasanya, kekuatan utama dari Nine Continents Star Ocean Domain tidak terletak jauh di dalam lautan, itu karena tidak ada yang yakin tentang kedalaman sebenarnya. Beberapa orang mencoba untuk menjelajahi tempat itu, tetapi sebelum mereka mencapai dasar, mereka diserang oleh Ocean Demons dan monster laut raksasa, menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada rencana mereka untuk melanjutkan penemuan mereka. Biarkan aku membantumu menghilangkan rasa sakitnya dulu. Perawatan dimulai. Segera, wanita itu tidak merasakan sakit lagi di tubuhnya. King Sui pertama-tama membantunya menstabilkan kondisi bayinya sebelum menggunakan Force of Rebirth-nya untuk menyembuhkannya bersama dengan luka-luka wanita itu. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Setelah 2 jam, King Sui mengambil kembali jarumnya, dan dia terlihat berkeringat di sekujur kepalanya. Dia dengan santai menggosoknya dan berkata, saya sudah menstabilkan kedua kondisi mereka. Saya hanya perlu melakukan akupuntur 2 kali, dan dia akan pulih sepenuhnya. Meskipun kalian berdua mungkin kuat, itu masih situasi yang berisiko. Petik 2. Pria itu mengangguk berulang kali. Dia mengungkapkan senyum pahit jauh di dalam hatinya. Dia hanya keluar untuk menghilangkan kebosanannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa suku Yaksa Emas akan mengikutinya secara diam-diam? Mereka berniat melenyapkannya bersama istri dan anaknya yang belum lahir. Yaksa Emas itu telah melewati batas kali ini meletakkan tangan mereka di atas istrinya untuk mengalihkan perhatiannya. Meskipun dia telah berhasil membunuh beberapa dari mereka sebelum melarikan diri dari daerah itu, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari kenyataan bahwa istrinya telah terluka. Bahkan anak itu, yang belum lahir, berisiko mati. Pria itu merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan King Sui. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu, jauh di lubuk hatinya, dia meneteskan air mata oleh tindakan King Sui. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan tabib ajaib di sini. Nama saya Chong Yunlong. Istri saya adalah Tong Ruo. Pria itu berkata dengan sopan. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat bersyukur ketika melihat King Sui berkeringat di sekujur kepalanya. Chong Yunlong sudah tidak muda lagi. Tidak mudah baginya untuk memiliki seorang anak. Peluang seseorang dari suku naga untuk memiliki bayi kecil sejak awal. Jika dia kehilangan anak ini, tidak diketahui apakah dia akan memiliki satu lagi dalam hidupnya. Itu sebabnya mereka berdua enggan menyerah pada bayi ini. Saya seorang dokter. Ini adalah tugas saya untuk menyembuhkan pasien. Dengan melihat wajah bahagia mereka, saya juga akan merasakan rasa senang di hati saya. King Sui tersenyum, jaga dia baik-baik. Datang dan cari aku begitu dia bangun. Kalau begitu kita bisa makan malam bersama. Oke, terima kasih. Chong Yunlong berkata dengan nada tulus. Sekarang, dia merasa bahwa dia tidak lagi dapat melihat menembus pria ini. Meskipun mereka tampak seperti manusia, biasanya, dokter manusia seharusnya tidak tahu bagaimana cara merawat mereka. Tetapi sebelumnya, King Sui tidak hanya berhasil melakukannya, tetapi dia bahkan dapat menyembuhkan istrinya. Sejujurnya,
Chong Yunlong cukup terkejut melihat itu, sehingga dia mulai merasa bahwa pemuda ini mungkin telah mengetahui identitas mereka.